Sekarang ini kesopanan, kesantunan sudah mulai agak terkikis. Anak banyak yang tidak santun lagi kepada orang tuanya. Bahkan berita terbaru yang kita dapati, seorang anak yang sudah disekolahkan sampai tinggi menjadi pegawai negeri, kemudian dia menuntut orang tuanya di pengadilan. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan semua bentuk larangan darinya. Kita tambahkan kehidupan kita dengan amal-amal saleh, di mana dengan itu semua kita akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diharuskan sebagai hamba Allah yang dhaif, sebagai hamba Allah yang lemah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membaca ini selesai mengerjakan salatnya. Apa doanya? Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ada 4 permintaan
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama yang diminta adalah Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu petunjuk, hidayah. Karena hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini Allah yang punya, bukan makhluk, bukan manusia. Kita cuma bisa minta supaya diberikan hidayah. Nabi Nuh alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya masuk ke dalam kapal yang dibuat di tengah padang pasir, di saat itu Allah turunkan hujan yang begitu deras. Ada satu dari anak Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh, bahkan dia juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disuruh naik ke atas kapal, apa yang dia katakan? Sa'awi ila jabalin ya'simunil ma. Saya akan naik ke atas bukit yang tidak akan tersentuh oleh air. Dia tidak tahu, karena hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada umat Nabi Nuh. Maka ketika Nabi Nuh minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau inginkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, begitu mahalnya hidayah, apalagi hidayah Islam yang diberikan kepada kita, patutlah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang ini ada golongan-golongan, ada orang-orang yang berusaha melucuti keyakinan-keyakinan kita terhadap Islam dan terhadap Sang Pencipta kita. Banyak orang yang mengeluarkan statement-statement mengolok-olok Nabi kita, mengobok-obok agama kita. Tujuannya apa? Supaya orang Islam lemah keyakinannya kepada agamanya sendiri. Kalau ini tidak kita jaga, maka tidak menutup kemungkinan ke depan akan terjadi entah kepada kita atau kepada keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang lemah terhadap pemahaman agama Islam. Pantas saja Nabi SAW mengingatkan kepada kita, nanti di akhir zaman ada orang sorenya beriman, pagi sudah kafir. Paginya mengaku beriman kepada Allah, sorenya sudah kafir. Oleh karena itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya hidayah ini, agar sampai Allah memanggil kita, malaikat maut mencabut ruh kita, maka hidayah Islam tetap terjaga di dalam diri kita dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua yang diminta oleh Rasulullah dan diajarkan kepada kita adalah wattuqa, jiwa yang takwa. Ketakwaan ini bahkan merupakan satu rukun, di mana ketika khutbah dilaksanakan, khatib wajib mengajak kepada para jamaah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pandang seberapa kayanya kita, Allah tidak pandang seberapa kuatnya kita, tapi nanti yang dilihat oleh Allah
seberapa bagusnya nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketakwaan pun sekarang sudah mulai sedikit-sedikit dihilangkan agar umat Islam tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pejabat-pejabat ketika dilantik mengucapkan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam proses perjalanan jabatannya mereka melupakan itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan tidak datang begitu saja. Ketika kita datang ke masjid, belum tentu itu menandakan nilai ketakwaan kita kepada Allah tanpa harus kita merawatnya. Oleh karenanya Nabi mengajarkan minta ketakwaan kepada Allah agar Allah senantiasa meliputi nilai-nilai takwa di dalam diri kita. Kemana kita berada, maka di situ ketakwaan kita perlihatkan. Ittaqillaha aitsuma kunta wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha aitsuma kunta. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Artinya begitu penting dan luar biasanya ketakwaan kalau memang berada di dalam diri kita. Yang ketiga, yang Rasulullah SAW ajarkan dalam doanya adalah wal afaf. Apa itu wal afaf? Kesantunan. Sekarang ini kesopanan, kesantunan sudah mulai agak terkikis. Anak banyak yang tidak santun lagi kepada orang tuanya. Bahkan berita terbaru yang kita dapati, seorang anak yang sudah disekolahkan sampai tinggi menjadi pegawai negeri, kemudian dia menuntut orang tuanya di pengadilan. Na'udzubillah. Ini adalah adab yang tidak baik bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang tua mengambil uang milik kita, maka bagi mereka adalah sah-sah saja. Karena kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta yang kamu miliki adalah milik orang tuamu. Maka jangan pernah kita menyakiti orang tua kita. Jangan pernah kita menuntut orang tua kita. Bahkan yang terbaik adalah melakukan sebaik-baiknya buat kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah tidak ada, tentu hanya doa yang mereka harapkan, bukan saling tuntut menuntut anak dengan orang tua karena merasa kecewa ketika dalam bimbingan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ tidak. Kita perhatikan, mohon maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan liusallimas saghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id. Yang kecil menghormati yang tua, yang sedang jalan menghormati orang yang sedang duduk. Terkadang kita melihat orang, mohon maaf, ada ojek online, dia mencari-cari alamat. Di situ ada orang-orang yang sedang berdiri, orang-orang tua yang sedang berbicara, berada di pinggir jalan. Lalu dia tidak permisi, bahkan bertanya pun tidak. Padahal pernah diajarkan malu bertanya sesat di jalan. Padahal kalau dia bertanya, matikan motornya, lalu dia turun dari motornya dengan kesopanan, maka akan dijawab dengan baik. Ini sudah mulai hilang, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesopanan, kesantunan. Maka Nabi mengajarkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam doanya, wal ghina, minta kekayaan, baik itu kekayaan lahir maupun kekayaan batin, baik itu kekayaan zahir atau kekayaan hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sedang sakit, lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya anak, satu-satunya anak wanita. Sementara hartaku banyak. Aku akan sodakohkan hartaku semuanya." Kata Nabi, "Jangan. Bagaimana kalau 2/3? Jangan. 1/3? Jangan. 1/3 itu banyak." Akhirnya Nabi mengatakan, "Antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas." Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, lalu mereka minta-minta kepada manusia. Kadang-kadang kita suka bertolak belakang. Habis sholat kita baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, hidup di dunia yang enak. Ya Allah, kita minta setiap habis sholat. Tapi dalam prakteknya kita tidak bersemangat dalam bekerja. Bahkan kita mengambil dalil, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman. Padahal ketika kita berusaha, muslim yang kaya, apalagi menguasai nilai-nilai ekonomi perekonomian, maka ini akan mengembangkan, membangkitkan nilai-nilai perekonomian dalam agama kita. Bukan malah kita tunduk dengan perekonomian orang lain, sehingga kita hanya menjadi penonton, tidak jadi pemain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mintalah kepada Allah hidayah. Yang kedua, sertakan ketakwaan. Yang ketiga, minta kesantunan agar ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, minta kepada Allah kekayaan, baik kekayaan zahir maupun kekayaan hati. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa-doa yang kita panjatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولا ذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة